Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Selvi Diana, NPM 257831333. Saya dari kelas 1D. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang prosedur, fungsi, rekursif, sequential search, dan binary search. Di sini saya membuat video mata kuliah algoritma pemrograman. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur adalah blok kode terpisah yang melakukan aksi tertentu, namun tidak mengembalikan nilai atau tidak ada hasil, yang berfungsi untuk modularisasi program agar lebih terstruktur dan mudah dibaca. Untuk karakteristiknya yaitu tidak mengembalikan nilai atau tidak ada hasil nilai ke pemanggil. Digunakan untuk aksi, misalnya menampilkan output, mencetak pesan, atau memproses sesuatu tanpa mengembalikan data. Yaitu ada modular, dapat dipanggil dari bagian lain program seperti fungsi, dipanggil dengan call, misalnya call cetak judul. Nah, kapan prosedur ini digunakan? Yang pertama, tidak perlu mengembalikan hasil ke pemanggil. Yang kedua, yaitu hanya ingin melakukan tugas atau output, cetak, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu ingin membuat kode lebih terstruktur dan modular. Kenapa menggunakan prosedur? Karena untuk menghindari pengulangan kode atau redundansi, memudahkan pemeliharaan dan pembacaan program, memisahkan logika program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik, mempermudah bug dan pengujian kode. Baiklah, yang kedua yaitu fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah sebuah blok atau kumpulan perintah yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali kapan saja. Dalam penyusunan algoritma, fungsi berperan penting karena membantu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Dengan memisahkan logika program ke dalam fungsi, kita dapat membuat alur algoritma lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Manfaat utama penggunaan fungsi dalam algoritma pemrograman yaitu yang pertama, menghindari pengulangan kode. Alih-alih menuliskan perintah yang sama berulang-ulang, kita cukup menaruhnya dalam sebuah fungsi dan memanggil fungsi tersebut saat diperlukan. Yang kedua yaitu meningkatkan modularitas. Program menjadi tersusun dari bagian-bagian kecil yang masing-masing memiliki tugas spesifik. Hal ini memudahkan kita memahami alur kerja program secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu mempermudah perawatan dan pengembalian program. Jika ada kesalahan atau ingin menambah fitur, kita cukup melakukan perubahan pada fungsi terkait tanpa mengganggu bagian program lain. Yang keempat yaitu mengolah data melalui parameter dan nilai kembali. Fungsi dapat menerima input dari luar dan menghasilkan output yang dapat digunakan oleh bagian program lainnya. Ini membuat alur data menjadi lebih terarah dan efisien. Secara keseluruhan, fungsi adalah alat penting dalam pemrograman yang membuat algoritma lebih efisien, terorganisasi, dan mudah dikembangkan. Yang ketiga yaitu rekursif.
Apa itu rekursif? Rekursif dalam algoritma pemrograman adalah teknik pemecahan masalah di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah yang lebih kecil dari masalah awal. Rekursif biasanya digunakan ketika suatu masalah dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki bentuk yang sama seperti masalah utamanya. Ciri-ciri rekursif. Agar suatu fungsi rekursif bekerja dengan benar, biasanya memiliki dua komponen penting, yaitu yang pertama data cache atau kondisi berhenti. Bagian ini menghentikan pemanggilan rekursif untuk mencegah fungsi berjalan tanpa akhir. Contohnya yaitu jika menghitung faktorial, base case-nya adalah n sama dengan 1. Yang kedua yaitu recursive case, pemanggilan diri. Bagian ini membuat fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai atau kondisi yang lebih kecil menuju base case. Kapan rekursif ini digunakan? Rekursif cocok untuk struktur data bertingkat, tree atau graph, algoritma divide and conquer, misalnya quick sort, merge sort. Ada juga problem yang memiliki definisi matematika rekursif, faktorial atau Fibonacci. Ada juga yaitu navigasi folder bertingkat. Ada lagi backtracking, misal Sudoku solver. Berikut kelebihan dan kekurangan rekursif. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya. Kelebihannya yaitu ada kode lebih pendek dan mudah dipahami untuk pola tertentu. Ada juga elegan dan cocok untuk struktur berpola ulang. Berikut kekurangan rekursif. Yang pertama ada bisa memakan memori lebih banyak atau stack call. Yang kedua resiko stack overflow jika rekursi terlalu dalam. Ada lagi kadang lebih lambat dibanding versi iteratif. Kesimpulannya yaitu rekursif adalah cara memecahkan masalah dengan memecahkannya menjadi submasalah yang mirip lalu memanggil fungsi yang sama untuk menyelesaikannya. Kunci utama rekursif adalah base case agar fungsi berhenti dan rekursif case agar fungsi berjalan menuju solusi. Yang keempat yaitu sequential search, juga dikenal sebagai linear search, adalah salah satu algoritma pencarian paling sederhana dalam pemrograman. Algoritma ini digunakan untuk mencari suatu data di dalam sebuah list atau array dengan cara memeriksa setiap elemen satu per satu secara berurutan dari awal hingga akhir. Cara kerja sequential search dimulai dari elemen pertama yaitu array. Bandingkan elemen tersebut dengan nilai yang dicari. Jika cocok, pencarian selesai atau mengembalikan posisi indeks. Jika tidak cocok, lanjutkan ke elemen berikutnya. Jika telah mencapai akhir array tetapi nilai belum ditemukan, berarti data itu tidak ada di dalam array. Contoh ilustrasi, misalnya kita punya array 12, 7, 5, 20, dan 15. Kita mencari angka 20, bandingkan dengan 12 tidak sama, bandingkan dengan 7 tidak sama, bandingkan dengan 5 tidak sama, dan kita bandingkan dengan 20 dan ketemulah array tersebut. Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan array. Kelebihannya yaitu
mudah dipahami dan diimplementasikan. Tidak memerlukan data yang terurut, cocok untuk data set kecil. Untuk kekurangannya yaitu lambat untuk dataset besar, kompleksitas waktu O atau N, semakin banyak data semakin lama. Kapan sequential search ini digunakan? Ini digunakan ketika data tidak terurut, dataset tidak terlalu besar, saat kesederhanaan lebih penting daripada kecepatan. Kesimpulan tentang sequential search. Sequential search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam array secara berurutan dari awal hingga akhir. Untuk menemukan data yang ingin dicari, algoritma ini sangat mudah diimplementasikan dan tidak membutuhkan data yang terurut, namun kurang efisien untuk jumlah data yang besar karena memiliki kompleksitas waktu (N). Sequential search cocok digunakan pada database kecil atau ketika kesederhanaan lebih diprioritaskan dibanding kecepatan. Yang kelima yaitu tentang binary search. Apa itu binary search? Binary search adalah salah satu algoritma pencarian paling efisien dalam ilmu komputer, terutama ketika bekerja dengan dataset yang besar dan telah diurutkan. Algoritma ini menggunakan pendekatan divide and conquer, yaitu teknik yang memecahkan suatu permasalahan besar menjadi permasalahan yang lebih kecil secara berulang hingga solusinya ditemukan. Pada prinsipnya, binary search tidak memeriksa elemen satu per satu seperti sequential search. Sebaliknya, algoritma ini memanfaatkan fakta bahwa data sudah terurut untuk melakukan pencarian dengan cara terus membagi ruang pencarian menjadi dua bagian. Dengan cara ini, jumlah elemen yang harus diperiksa pada setiap langkah berkurang secara drastis, sehingga membuat proses pencarian menjadi jauh lebih cepat. Mekanisme kerja binary search. Binary search dimulai dengan menentukan batas awal dan batas akhir dari ruang pencarian. Algoritma kemudian menghitung posisi tengah dari kedua batas tersebut. Nilai pada posisi tengah ini digunakan sebagai titik acuan. Jika nilai yang dicari sama dengan nilai di tengah, maka pencarian langsung selesai. Namun, jika nilai yang dicari lebih kecil dari nilai tengah, maka ruang pencarian dipersempit hanya pada bagian kiri. Sebaliknya, jika lebih besar, ruang pencarian dialihkan ke bagian kanan. Proses pemangkasan ruang pencarian ini dilakukan terus-menerus sampai data ditemukan atau ruang pencarian habis. Proses penyempitan ruang ini sangat efisien. Kenapa? Karena setiap iterasi selalu mengeliminasi setengah dari jumlah elemen yang tersisa. Hal ini jauh lebih cepat dibandingkan pencarian linear yang memaksa elemen satu per satu. Karakteristik penting binary search. Yang pertama ada data harus terurut. Binary search tidak bisa digunakan pada data acak. Mengurutkan adalah syarat utama agar mekanisme pembagian dua dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu menggunakan konsep pembagian ruang pencarian. Setiap langkah selalu membagi ruang pencarian menjadi dua bagian, kiri
atau kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu efisiensi tinggi, karena membuang setengah data pada setiap iterasi. Binary search memiliki kompleksitas waktu O log n, sehingga sangat ideal untuk dataset besar. Yang keempat yaitu konsisten dan deterministik. Dengan nilai input yang sama, hasil dan jumlah langkahnya tetap sama, menjadikan algoritma ini sangat dapat diprediksi. Yang kelima yaitu berlaku baik untuk struktur data statis. Binary search lebih cocok untuk data yang jarang berubah. Jika data sering dimodifikasi, perlu dilakukan pengurutan ulang yang memakan waktu. Berikut kelebihan dan kekurangan binary search. Yang pertama kita akan bahas kelebihan, yaitu sangat cepat untuk dataset besar, mengurangi secara signifikasi jumlah perbandingan yang diperlukan, struktur logisnya sederhana dan efisien, dapat diimplementasikan secara iteratif atau rekursif. Untuk kekurangannya yaitu tidak dapat digunakan jika data tidak terurut, memerlukan akses indeks langsung seperti array, sehingga kurang optimal untuk struktur data tertentu seperti linked list. Perlu penanganan batas, left, right, dan mid yang tepat agar tidak terjadi kesalahan seperti infinite loop atau overflow. Kesimpulannya yaitu binary search adalah algoritma pencarian yang sangat efektif dan efisien untuk data yang telah terurut, dengan membagi ruang pencarian secara sistematis menjadi dua bagian pada setiap langkah. Algoritma ini mampu menemukan data dengan kecepatan jauh lebih tinggi dibandingkan pencarian linear. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi data yang harus terurut dan struktur penyimpanan yang mendukung akses indeks secara langsung. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang prosedur, fungsi, rekursif, sequential search, dan binary search. Selamat menonton dan terima kasih.